Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adem suaranya kalau sudah siang-siang, apalagi pas bulan Ramadan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا الله على ما هداكم wa'alakum tashkurun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini di bulan Ramadan, ya, di Ramadan yang ke-16 ini Allah Subhanahu wa taala bahkan 15 masuk 16 ya, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa menimba ilmu dalam langkah thalabul ilmi. Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Jadi kalau mau masuk surga, insyaallah masuk surga semua kita ya. Amin. Bapak-bapak mau masuk surga semuanya? Ibu-ibu yang di belakang? Mau, ini udah ketiduran ibu-ibu di belakang, insyaallah udah di surga dulu. Maka kata Rasulullah SAW, gampang ya masuk surga itu. Ya. Agar kita dimudahkan jalan kita masuk ke surga itu adalah ngajak orang untuk ilmu. Ya, nanti ada ayat khususnya. Kalau kita malam Jumat sering baca Yasin atau hari Jumat sering baca Yasin, itu ada. Ya. Orang tukang ngajak untuk ilmu bukan nabi, bukan rasul, tapi dia ya, digemari oleh penduduk langit. Ya. Kematiannya ya, membuat penduduk langit menangis semuanya. Masya Allah. Ini ayatnya sering kita baca. Nanti insya Allah akan sama-sama kita telusuri. Salawatan wa salam ala Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ya. Salawat beriring salam kepada beliau, baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah mengeluarkan kita minal dhulumati ilan nur, dari zaman yang zulumat, yang gelap luar biasa, kemudian kepada cahaya yang terang benderang. Ya alhamdulillah sampai kita lihat lampu saat ini ya. Kalau dimatikan lampu mungkin gelap juga. Apalagi ditutup kaca tambah gelap lagi. Pakai kacamata hitam tambah gelap lagi. Tapi alhamdulillah dengan Al-Qur'anul Karim Rasulullah membuka ya zaman itu ya. Dari zaman kejahiliaan kemudian digantikan oleh Al-Quran, yakni ke zaman yang terang benderang bil Quranil Karim. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau dengan Al-Quran beliau nanti dan bertemu juga di hadapan beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala Kantor Pajak Redfal, kalau kami dulu punya grupnya masih ada sampai sekarang. Jadi Redfal dibuatnya. Pal merah itu Redfal karena masih ingat banget itu. Di 2 tahun yang lalu saya ngajar di sini ya, sebelum COVID itu bukan bubar, berhenti. Ya, dengan waktu yang lama. Alhamdulillah sekarang tiba beda-beda tipis itu ya, bersuka dan berduka. Itu Allah Subhanahu wa taala haramkan jasad kita masuk api neraka. Allah Akbar. Baik. Jadi kalau dikaji lagi lebih dalam ketika masuk bulan Ramadan, setiap harinya Allahu Akbar. Ya. Sangat luar biasa fadilah di bulan Ramadan. Ya, beberapa waktu lalu kita kumpulkan tentang fadilah setiap hari di bulan Ramadan itu, nangis para ulama. Waktu itu kita kajian sama Ustadz Munzir Al-Musawwah Al-Marhum. Ya, itu luar biasa. Beliau mengeluarkan 1001 hadis tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Sampai ke bulan Ramadan, hadis tersebut belum selesai juga kita bahas. Jadi luar biasa, saking luar biasa banyaknya. Pada kesempatan kali ini kita pengen tahu sih, ya sama-sama kita pengen belajar
tentang tauhid. Kayaknya saudara. Nuzulul Quran. Al-Quran. Nah, nuzulul Quran. Dari nuzul kita tidak akan terlalu jauh ke bahasa Arabnya. Kita sama-sama pengen tahu aja. Nuzul artinya apa? Dia turun dari tempat yang lebih tinggi. Masya Allah. Jadi nuzul ini turun dari tempat yang lebih tinggi. Nanti akan kalau Quran insya Allah kita sudah paham. Yang sudah kita paham. Iya nuzul. Jadi kenapa Ustaz dikatakan nuzulul Quran? Ya karena turunnya dari tempat yang tinggi. Siapa itu? Ada berapa? 3 proses turunnya. Yang pertama, ya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala langsung turun ini ke namanya adalah, ada yang sudah hafal? Turun kemana? Pernah dengar kita? Ya, Lauhul Mahfuz atau fi Lauhil Mahfuz, itu kan ada. Lauhul Mahfuz. Apa arti Lauhul Mahfuz itu? Artinya tempat yang sangat terjaga. Tidak akan bisa bakal masuk ini para jin-jin ya untuk mencuri kabar di sini. Insyaallah. Ya, makanya Allah tantang kita, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Enggak bakal bisa ditembus itu kata Allah kecuali punya kekuatan. Apa kekuatannya? Keikhlasan. Insyaallah. Tapi ini ikhwatul iman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses yang pertama di sini adalah Allah turunkan Al-Qur'an ke Lauhul Mahfuz. Seluruhnya. Kapan itu? Nah, ini yang menarik akan kita bahas. Ya adalah ketika ya ada ulama berpendapat ya. Yang pertama adalah turun pas 17 Ramadan. Antum nanti silakan dibuka di surah Al-Anfal ayat ke-41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ya. Terus sampai yaumal furq wa ma'anzalna 'ala 'abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Ya, pada waktu itu terjadi perang Badar 17 Ramadan. Perang habis-habisan umat Islam. Nah, ini Al-Qur'an diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala full version. Jadi kalau kemarin ada yang nanya, Ustaz, itu yang diturunkan kayak Nabi Muhammad, kok Iqra dulu? Kenapa enggak Al-Fatihah? Nah, kan gitu. Itu masih aja subhanallah. Ini karena tadi tidak dibahas tentang ilmu nuzul Quran itu. Ya, orang sibuk membahas tentang hikmahnya. Memang hikmah jauh lebih penting dibahas, tapi paling minimal muqaddimahnya harus didahulukan. Itu nah, semua Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu komplit dah diturunkan Allah Subhanahu wa taala ketika di Lauhul Mahfuz. Nah, ini itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Lauhul Mahfuz ya, pada tanggal 17 Ramadan atau nanti saya sebutkan ada beberapa pendapat ulama ya, sehingga kita tidak patokan nanti. Ya, wah, berarti 17 Ramadan Al-Quran turun semua tuh. Ya kan? Karena masih banyak juga ya. Sedangkan para akademisi di kampus juga gitu. Dia masih berpikir Al-Quran turun seabrek langsung. Nah, ini dari Lauhul Mahfuz turun ke namanya adalah ya Baitul Izzah. Ya. Baitul Izzah. Artinya rumah yang sangat dimuliakan. Ya. Baitul Izzah itu apa? Ada ulama yang menyebut Baitul Izzah itu namanya Mawaqi'un Nujum. Mawaqi'un Nujum. Mawaqi'un Nujum itu apa? Tempatnya bintang-bintang. Artinya seluruh galaksi, bukan hanya galaksi Bima Sakti. Ya, galaksi itu banyak banget. Ya, belum ketemu aja gitu. Artinya luar biasa. Artinya tempat-tempat bintang-bintang beredar itu. Ya, bukan hanya galaksi Bima Sakti. Ya, ada juga yang menyebut namanya adalah Sama'ud Dunya. Sama'ud Dunya. Nah, ya. Coba lihat. Masa dipastikan pula, dengerin aja. Jadi Sama'ud Dunya artinya apa? Langit dunia. Jadi langit dunia itu aja berapa? 7 lapis yang dekat bumi. Bayangin. Ini luar biasa.
Jadi Al-Quran itu Masya Allah, ini kemuliaannya itu luar biasa. Nah, proses dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah ini adalah proses yang kedua. Nah, yang gampang ya. Kemudian yang ketiga apa Ustaz? Ya. Yang ketiga itu barulah turun kepada Rasulullah. Siapa Rasul kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada ngantuk semua, ini baru 2 SKS. Tapi ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beginilah proses nuzulul Quran itu. Jadi kalau orang berpendapat, loh kok kenapa Pak Ustadz ya Al-Quran itu diturunkan dari Iqra ya? Bukan, turunnya itu kenapa Iqra duluan ya, ketika di Gua Thur ya pertama kali diturunkan itu ya, ketika diturunkan kepada Rasulullah di Gua Hira itu diturunkan Rasulullah ya, sebenarnya sudah komplit di sini. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sudah kafah sempurna. Ya sudah utuhan sempurna. Nah, ketika dari Baitul Izzah ke Rasulullah ini baru ada firman Allah, wal Qur'ana faraqnahu ala muqsin. Al-Quran itu kami turunkan itu ya dikit-dikit kata Allah ya. Litaqra'ahu ala muqsin, agar engkau dapat memahaminya. Ya. Agar engkau dapat memahaminya, maka Allah ya sekenak bos lah ya, mau ngasih berapa dulu, apa dulu yang mau didahulukan. Nah itulah ya, wa nazzalnahu tanzila, kami turunkan Al-Quran itu berangsur-angsur kata Allah, agar apa? Agar kita paham. Cuma orang kafir muji Rasulullah, laula unzila alaina suratan wahidah, ya Allah ya turunkan satu surat, satu Quran sekaligus bila perlu. Ini terjadi ya, karena saya buka pesantren Quran. Jadi orang tuanya sering protes, Ustaz, ini kan orang matematika cerdas-cerdas, doktor lagi. Nah, nggak tahu berhadapan sama dokter juga, ini dokter Quran saya bilang, hitung-hitungannya matang banget kan. Kalau sekian-sekian Pak Ustadz, kalau satu halaman berarti sekian-sekian Ustadz, berarti sebulan sudah dapat minimal 2 juz Ustadz. So, karena saya nggak dapat Ustadz. Saya bilang panjenengan monggo mereneng. Suruh duduk saya bilang. Ini Ar-Rahman, panjenengan saya kasih waktu 1 jam monggo. Membaca aja nggak tuntas-tuntas ternyata. Allah. Saya lihatin di kamera, Masya Allah. Makanya saya buat peraturan, siapa yang mau berkunjung ke pesantren harus tilawah dulu 1 juz. Alhamdulillah setelah itu nggak ada orang tua satupun yang mau berkunjung ke pesantren. Masya Allah. Anaknya mau nelpon harus ya tilawah dulu 10 juz. Masya Allah ya. Jadi anaknya sudah kali lipat. Jadi begitu prosesnya. Jadi anaknya juga ada combine antara orang tua dan anak. Kalau enggak ya, selama bertahun-tahun saya ngajar privat ya, anaknya saya ngajarin a'udzu, yang orang tuanya sibuk juga baca Quran. A'udzu juga dia, a'udzu bukan Quran. Sudah berkali-kali Quran, Newsday ini sudah dibaca, Kompas dibaca, Tempo dibaca, ya, palanya pusing, ya kan? Yang anaknya tambah pusing lagi. Ngapa? Lihatin orang tuanya cuma nongkrong kaki doang. Ini ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diturunkanlah dari Baitul Izzah ke Rasulullah ini berangsur-angsur ya. Ayat yang pertama turun ya 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, disinilah kalau ada orang keberatan ya, kok anaknya dikasih dunia doang. Inilah Allah marah banget. Sampai Rasulullah itu bilang kayak gini ya, innallaha yubghidu kullu alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Aku tuh sangat marahnya sama orang Yahudi. Jadi Allah itu kan paling marah banget itu. Wailil maghdubi alaihim, di situ adalah orang Yahudi. Sementara waladhdallin adalah orang Nasrani. Maka kata Rasulullah, Allah itu marah banget kalau umatku itu ya sangat pintar banget itu ilmu dunia, tapi ilmu akhirat dia jahil, dia mboten, dia nggak punya ilmu tentang akhirat. Ditanya wudhu aja ya kebelengar. Nah ini masalahnya subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang tadi ya, Allah akan mengajarin manusia dari dia yang tidak tahu agar jadi tahu. Kita pernah berpikir ya bagaimana kita ya bangun ya berdiri lagi, bangun lagi, berdiri lagi ketika kita masih kecil. Ya, nggak ada yang ngajarin kita itu. Ya. Ilmu itu nggak ada yang ngajarin. Cuman alamnya sendiri. Gitu. Bagaimana cara Allah? Contoh yang mengajari kita
luar biasa. Jadi kalau pengen diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di surat Al-Baqarah ya, di ayat utang ya, yang terakhir, ayat utang paling panjang gitu ya. Cari aja ayat yang paling panjang, satu ayat gitu ya. Nah, saya ingat itu ya, insyaallah satu ayat itu. Apa di akhirnya Allah bilang, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Cuman satu syaratnya. Kalau orang pintar kan macam-macam, apalagi mendaftar perguruan tinggi macam-macam, nilainya harus pas, ininya, itunya, lengkap semuanya. Ya, dia bilang gitu. Ya, apalagi syarat mau bayar pajak. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya sudah mudah dan gampang karena sudah tahu ayat Al-Qur'an. Karena petugas pajaknya sudah pada hafal Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Apa kata Allah syaratnya? Wattaqullah. Ya, bertakwalah kepada Allah. Cuman takwa itu tidak ada yang tahu. Ya kan? Kayak itu mana? Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma huwa taqwa?" Apa itu takwa ya Rasulullah? Rasulullah cuma menjawab, ya, at-taqwa hahuna. Baik. Rasulullah aja nggak mau jawab itu, ya. Cuma Rasulullah katakan takwa itu adanya di sini, ya di hati kita. Jadi luar biasa. Kemudian dijelaskan oleh para sahabat, ya, sebenarnya adalah Umar bin Khattab. At-taqwa, takwa itu faida masya al-amshi, ya, fakanahu bin tanbih. Ketika dia berjalan di atas jalan yang di sana ada duri, dia berhati-hati, ya, dan dia berpikir harus tetap sampai bagaimana caranya. Ya, kayak kita menghadapi hambatan dan tantangan, maka begitulah yang dimaksud dengan takwa, kata Umar bin Khattab. Hati-hati. Oh, di sini ada syubhat, di sana ada haram. Kalau saya pulang nanti bawa istri saya, ya sekarang nggak kelihatan dampaknya. Ya. Maka sering banget ketika orang bilang sama saya, "Ustaz, saya mau cerai sama istri, nggak kuat lagi Pak Ustaz." Dulu pernah jadi penyuluh di tempat-tempat agama Jakarta Selatan. Wah, itu momen. Ya, kirain saya ketemu artis enak, tapi ternyata banyak yang bermasalah. Ya, Masya Allah. Padahal ustaznya juga bermasalah. Kenapa? Belum nikah. Udah jadi penyuluh agama. Ini bayangin tuh. Saya aja pasti banyak masalah. Saya bilang masih jomblo nih. Ya, yang artis-artis cantik, ganteng-ganteng luar biasa. Sehari Bapak Ibu sekalian bisa minimal 25 kasus. Ya. Minta nasihat ke saya lagi, saya bilang. Ya. Tapi karena sudah belajar di pesantren, jadi minimal tahu ilmunya. Ya. Apa itu masalahnya? Masalahnya cuma satu yang akan kita bahas nanti insya Allah sampai maghrib. Ya, ini adalah karena Al-Qur'an. Ya, Pak Ustaznya aja sampai licin depan belakang ini belajarnya. Jadi profesornya depan belakang. Di depannya kita tetap visioner dengan Al-Quran, ya di belakangnya kita untuk mengingat ya masa-masa lalu kita, sejarah-sejarah itu perlu diingat untuk berjalan ke depan yang lebih baik. Ini baru prolog doang nih Bapak Ibu. Prolog udah selesai Bapak Ibu, kapan istirahat Ustaz? Memang begitu ya. Istiqomah itu berat ya. Yang mudah itu apa? Istirahat. Allah. Jadi quotes-quotes ini udah bertaburan di mana-mana ini. Makanya saya paling susah untuk membuat quotes-quotes daripada ya menghafal Al-Quran ya. Karena anggap Al-Quran. Maka nanti saya bilang, Pak Ustadz, ya biar terkenal panjenengan dibuatin quotes-quotes aja, kami yang buatin TikToknya. Nggak usah, saya bilang. Setiap hari kalau mau quotesnya itu ada dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Panjenengan hafal Quran. Saya bilang, Masya Allah. Ya, karena saya itu kesal banget ketika di pesantren, ya pesantren kita pesantren modern, semuanya dihafalin. Mahfuzat ada 350 quotes ya. Man jada wajada asab, man sabara zufiru asab yunu ala kulli amalin ya. Wah, Masya Allah luar biasa itu ya. Man sabara zufiru, waduh, ya asab yunu ala kulli amalin, terus lagi Masya Allah ya. Ya semuanya dihafalin ya. Tapi ternyata ya enggak hafal Quran, ya lucu juga. Belum lagi kajian mutolaah. Nah, itulah ya curhatan anak pesantren. Jadi kalau Bapak Ibu masukkan anaknya ke pesantren modern ya, nggak usah takut. Memang begitulah caranya untuk memaksa anak agar kuat hafalannya. Jadi diperbanyak hafalannya. Tapi Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang ini insyaallah sudah sama-sama paham ya kita insyaallah. Nah, sekarang yang terpenting adalah kalau kita sudah tahu tentang nuzulul Quran, tentang nuzulul Quran secara ringkas ya, yang lebih detailnya nanti insyaallah privat insyaallah. Ya kalau privat amplopnya lebih banyak lagi insyaallah. Kasihan nih KM. Canda aja Bapak ya insyaallah. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu nuzulul Quran seperti apa, ya, secara ringkas lah ini ilmu praktisnya.
Yang terpenting dari itu ya, yang lebih penting itu adalah bagaimana kita ya, bagaimana kita menyikapi apakah ya Al-Qur'an tadi yang sudah diturunkan Allah terus sampai berapa tahapan ya, apakah ya kita sendiri ya sudah diturunkan Al-Qur'an itu ke dalam jiwa kita ya. Ya kadang-kadang kita lihat itu tahsin, wah ada lagi banget pasti A, I, U. Nah itu paling mantap ya kalau di pajak pusat itu udah 5 hari tersebut udah ganti personel. Afwan Pak Ustaz, ya nggak Pak? Sakit perut. Afwan Pak Ustaz. Padahal ternyata Pak Ustaznya ngajar di seluruh pajak, hampir seluruh pajak saya ajarin. Di Kalibata kita mulai mengajar. Ya, di kantor Subroto kita ngajar, Jakarta Barat di Sri Rais juga ketemu lagi, di kantor pusat itu. Sampai terakhir kemarin kita ke Bau-Bau, ketemu lagi, Pak Ustadz, dia bilang, dia ketahuan ini baru level 3 belum tuntas, saya bilang, masih di mana-mana masih ketemu juga, insyaallah. Itulah kecilnya Indonesia. Bapak Ibu sekalian dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tinggal sedikit lagi ya, 7 menit ke depan. Baik. Ya, ada beberapa hal yang akan kita bahas, tapi sebelumnya saya akan mulai dengan pantun dulu. Kalau orang Sumatera itu sering berpantun ya. Jadi kalau sudah buat materi kan, ini lagi di mobil tadi, kebetulan sampainya udah kecepatan duluan. Jam 10:30 saya udah sampai. Akhirnya waktu spare tidurnya lebih nikmat. Lampu di rumah mulai redup. Elok ditanya ke kantor pusat. Al-Quran adalah pedoman hidup, tanpa Al-Quran akan tersesat. Nggak usah pakai cakep dulu apa. Buah nangka, buah delima, rasanya manis luar biasa. Membaca Al-Quran, perbanyak doa, nuzul Quran luar biasa. Nah itu intinya. Baik, sekarang kita mulai ya. Jangan kebanyakan kuat ini karena orang-orang intelek semua dibayar. Tapi kasihan udah capek juga di kantor ya. Baik, yang pertama adalah ya, ada tahapan-tahapan kita untuk mengisi nuzul Quran ini. Ini sering banget saya sampaikan. Ya kebetulan dari guru saya Dr. Musli Abdul Karim, ya, beliau punya 5 T. Ya sebagai murid sebagai murid agar lebih bermanfaat ilmunya saya tambahin jadi 6 T. Ya namanya Sittats. Ya. Apa namanya tadi? Kita berkenalan dengan T karena ustadznya spesial tahsin tahfidz. Ya. Makanya kalau sudah kenal Ustadz Deka, nah apalagi di Condet itu Pak. Kalau di Condet, Depok, Bekasi dipanggil Ustadz Deka kabur. Ini nggak bakalan lulus tahsin. Kira-kira begitu. Kalaupun sudah sampai surat apa, kembali lagi ke Al-Fatihah lagi pasti itu. Baik, ya, Sita ada 6 T. Sita itu adalah 6 ya. Tats ini adalah T. Jadi 6 T. Apa yang pertama? Yakni adalah tahsin tilawah. Yang pertama adalah tahsin tilawah. Tahsin tilawah ya. Penting banget kita dalam interaksi pada Al-Quran ini agar Al-Quran ini bisa turun kepada kita dan diwariskan kepada cucu keturunan kita. Yang pertama ketika kita lihat di surat Fatir, nanti antum baca, saya sebutkan ayatnya biar antum bermujahadah juga dan dapat pahalanya juga. Kalau disebutin sama ustaznya semua, pahalanya buat ustaznya nanti subhanallah. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya ya orang-orang yang senantiasa yatluna kitaballah, mereka itu baca Al-Qur'an. Tapi ingat itu ada hidden kalimat di situ. Senantiasa baca Al-Qur'an. Itu pakai fi'il madhi artinya present continuous tense ya. Artinya harus terus-menerus ya. Yatluna kitaballah wa aqamus shalah, maka salatnya benar. Baik. Jadi kalau orang bacaan Al-Qur'annya benar, makanya syaratnya jadi imam harus benar bacaan. Walaupun udah tua harus mundur. Makanya kalau di Malaysia ketika saya di IUN gitu ya, di Kelantan itu disebutin dulu man minkum hafizul Quran kamilan, siapa yang hafalannya 30 juz sempurna bis sanad ya, yang sudah dapatkan sanad falyatafaddal. Pada waktu itu enggak ada yang maju, saya lihat ya. Masih ditunggu sama 5 menit. Falyatafaddal. Akhirnya ya karena kita merasa sudah maju aja kan, kita orang Indonesia gitu kan, soto ya. Tahu aja maju saya ketika selesai, masya Allah ya, dapat sekitar kalau diuangkan itu sampai ya 3 juta rupiah, masya Allah. Pas pulang Ustaz apa? Kan saya nggak ngisi ini. Oh ini untuk takarrum kami, kemuliaan kami. Masya Allah, saya bilang gimana imam tetapnya nih? Saya besok saya mau sholat situ lagi, ternyata ada imam terusnya. Mahasiswa kan kayak gitu. Kalau Ramadan, kalau kami di PT IKI itu mencari tempat di mana kami harus bisa makan.
ya, makan sekalian dapat berkah. Nah itu jadi imam ya. Jadi seluruh perumahan di Jakarta dijajalin. Subhanallah. Ditolak itu udah biasa. Oh, kalian jual ayat Allah. Ya, ada bilang gimana lagi mau makan. Itu ikhwatal iman insyaallah. Baik, maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala salatnya pasti benar kata Allah. Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kemudian dia pasti doyan zakat, enggak milih-milih dia. Itu subhanallah. Ada orang minta, kasih, enggak ada, diam aja. Ya, enggak perlu dia tanyakan, "Halo, anta masih pengemis, ngapain masih pengemis, mending ngasih masjid." Ya, kalau saya masih hidup. Kira-kira begitu di dalam hatinya, enggak perlu disampaikan. Ya, enggak usah perlu perdebatan panjang. Ya, kebetulan saya ada. Ya, lo orang tua kamu saja nggak dikasih, kok tetangga sebelah dikasih? Iya, tetangga itulah yang nolong dia duluan. Ya, orang tua dia, adik dia, kakak dia belum tentu akan sempat melihatin dia kalau dia jantungan. Kira-kira begitu. Ya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dalam keadaan dia terang-terangan ataupun dia sendirian, dia pasti akan berinfak. Enggak kira-kira itu orang. Ya, kadang lihat payah aja, transport, ada satu anggota dewan namanya Pak Soleh, memang sesuai dengan namanya. Baru ketemu saya sama saya bilang, "Pak, kita butuh ini Pak untuk anak yatim." "Berapa Pak Ustaz?" "Sekian." Ini soleh benar, saya bilang. Mudah-mudahan ya soleh terus. Pas pulang ke Kepahyang, ya saya pulang di Kepahyang di Bengkulu Bapak, tempat ya ngadain festival Quran nasional kita di Kepahyang ya. Dia nggak ngasih apa-apa. Kemudian dia bilang, "Ustaz kesini." Setelah dia bilang kesini, "Ustaz gimana nih lahannya?" Dia punya kampung Inggris tapi nggak jalan. Dia bilang, makanya saya bilang buat kampung Quran. "Gimana Ustaz?" Saya bla 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 bla, saya presentasi sama beliau. "Cocok Ustaz. Ya, ini ada 2,5 hektar Ustaz, saya wakafin ya." Allah Akbar. Bayangin, cara Allah ketika kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran, benar cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, sholatnya Allah benari ya. Kemudian apa? Rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedekah, rizki yang bekerja untuk kita, bukan kita lagi yang bekerja untuk rizki ya. Orang bilang, "Pak Ustaz, ya Ustaz itu harus bisnis biar nggak minta-minta doang." Ya enggak, pesan saya bilang, saya udah ngikutin Kelly, udah sampai keliling Asia Tenggara saya bilang. Tukang MLM lah saya bilang. Ya antum ngajak saya MLM lagi udah tamat saya bilang ya. Saya mau ngajar aja, mau tenang di pesantren saya bilang. Kayak gitu aja. Itulah rezekinya Allah nggak suruh kerja ya, tapi Allah suruh rezekinya yang bekerja untuk kita. Saya masih ingat betul karena kami pertama kali yang mempelopori rumah Quran di Jakarta pertama almarhum Ustaz Fadil Usman Baharul. Kami keliling ke setiap kampus, kami lihatin karena saya pengalaman jadi santri ya, ketika di PT EKI ya itu aja dari condet aja Pak, saya jalan ya. Itu selama 1 tahun lebih saya jalan ke PT EKI, antum bisa bayangkan itu. Saya sampai punya murid itu, saya buat ada sepatu pantopel saya yang bolong, mau dibuang sama santri saya, jangan, saya bilang itu sepatu legend. Saya bilang, itu Pak Ustadz jalan dari Condet ke Lebak Bulus Pasar Jumat. Itulah yang Ustadz lakukan. Jadi lebih enak, lebih banyak murojaah, tapi gempol juga katanya. Udah sampai itu pakainya udah bau, udah lusuh. Kata Ustadz Nasruddin Umar sekarang jadi kepala Istiqlal, dia bilang, "Ya Allah, dia bilang gitu." Masya Allah. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen rezeki itu bekerja benar untuk kita, ya kalaupun nggak ada rezekinya, dia akan bekerja di dalam tubuh kita disehatkan ya kita nggak sakit-sakit, enak kan? Cuman duitnya nggak ada ya, tapi alhamdulillah. Maka saya bilang sama murid saya pada waktu itu ketika pandemi ya, berapa rumah Quran ada 5 kontrakan yang harus kita penuhi, dan ini nyata, kisah nyata ya. Kami tidak sanggup lagi karena ngontrak semua, satu pun tidak ya. Kerjaan saya di UIN saya lepas, saya untuk sama-sama murid saya. Kemudian saya bilang, ini sudah mau pandemi, udah mau lockdown Depok, udah total. Tapi alhamdulillah itulah rezeki Allah berikan sekarang itu cikal bakal pesantren penghafal Quran di Ciketek di Bogor carinya. Nanti main-main Bapak Ibu sana, kalau lewat kesana biasanya ke Kopi Daun, dekat Kopi Daun. Itu Bapak Ibu sekalian, Allah kasih 1,5 hektar buat kita. Ya, ini bayangin, ini cara Allah Subhanahu wa taala ketika kita udah benar, ya saya tidak merasa paling benar, cuman mengamalin aja. Saya ajak santri, yuk kita baca Al-Quran, mudah-mudahan ada solusi dari Allah. Ya, kita sujud dulu sama Allah. Ini Allah berikan rezekinya kepada kita. Ya, telepon murid, "Assalamualaikum Pak Ustadz." "Iya, masih ingat nggak Pak Ustadz? Ini yang ngajarin Ustadz dulu." Ya, Ibu mau kita lihat Ustadz? Ya, jalan-jalan. Sudah jalan, "Pak Ustadz gimana Ustadz? Yang ini mau nggak?" "Enggak," saya bilang. "Berapa tanah di sana?" Pasien terakhir ada yang dekat di Jakarta nggak ada, di Caringin, di Ciketek, Bogor, Kampung Pasir Tengah. "Pak Ustadz gimana?" "Alhamdulillah," saya bilang. "Yang ini saya lebih nyaman. Saya biasanya sholat dulu, tirakat dulu kalau besar dia. Sholat dulu 2 rakaat, kayaknya lebih tenang. Udah sini aja," saya bilang.
Tapi lebih kecil Ustaz. Lebih kecilnya berapa Bu ini? 1,5 hektar. Alhamdulillah saya bilang. Yang ini aja Bu. Ya, karena masih banyak kerjaan di Jakarta saya bilang. Akhirnya udah saya wakafin, silakan. Allah Akbar. Ini salah satu ketika ya kita benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebagai solusi. Ya. Dan kemudian berikutnya, ya, setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala katakan, ya, wa anfaqna min sirri wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Bayangin di akhir ayat ini itu indah banget. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Kalau orang berinteraksi dengan Al-Quran itu, dia akan memiliki perniagaan yang tidak pernah bakal rugi. Coba cari perniagaan apa yang tidak pernah bakal rugi? Enggak ada. Ya. Saya udah coba usaha sawit, bangkrut juga. Kenapa? Orang yang ditinggalin dijualin, sampai ke kita enggak sampai. Saya di Bengkulu usaha kopi juga gitu. Ya. Ternyata kata orang gampang, sawit ya gampang kalau ngasilin. Ya. Kalau orangnya berkhianat itu enggak gampang buat kita. Apalagi kita di Jakarta. Itu ikhwatul iman. Insyaallah. Maka perniagaan yang tidak pernah bakal rugi itu adalah antum semua bekerja, mungkin di pajak, mungkin sebagai cleaning service, mungkin sebagai kepala kantor, ya. Tapi kita tidak melepaskan Al-Quran. Maka yang pertama adalah tahsin tilawah, ya. Ya, tahsin tilawah artinya kita perbaiki kualitas bacaan kita. Bukan hanya scale up kehidupan kita dari motor naik ke mobil, dari rumah kecil naik ke rumah yang gede. Tapi dari A kemarin yang masih salah kembali kepada A yang lebih baik lagi. Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, yakni terjemah. Ya. Nah ini yang sering banget ditanyakan oleh orang tua yang sering mondok di pesantren. Ya, mudah-mudahan anak kita di pesantren semua amin. Ya. Yang kedua adalah terjemah atau tafsir. Ya. Tafsir. Ya. Ini harus kita pahami. Makanya kenapa orang, kok Ustaz anak saya hafal Quran, kok kayak gitu kegiatannya? Kok Ustaznya hafal Quran, kok ngomongnya ngawur? Masya Allah. Ya. Saya bilang, di sana diajarin nggak? Dia setiap menghafal ayat, kemudian suruh terjemahin ayat. Nah, itu dia masalahnya Ustaz. Saya tanya dulu. Dia tanya dulu ternyata. Berarti ternyata orang tuanya juga kagak. Ya bareng-bareng lah saya bilang ya. Ibunya, bapaknya sekali ditilawahin satu ayat, mau dibaca artinya Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tahsinnya benar, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dia tahu artinya. Berarti kalau mau bersyukur, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ini tahsinnya juga tidak benar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jauh banget artinya. Ya, kalau Alhamdulillahirabbil alamin apa artinya? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi wah jauh banget. Ya. Artinya apa? Segala kehancuran bagi Allah. Alamin jadi alamin kebiasaan kita. Ya. Lagi-lagi karena solo jadi ngalamin nanti. Mau beda lagi itu, bahaya lagi itu. Artinya apa? Kalau A diganti A artinya sakit-sakitan. Berarti kalau digabung segala kehancuran bagi Allah Tuhan yang sakit-sakitan. Bayangin kita 17 rakaat itu Allah disakitin dulu, kita lupa. Ya makanya output daripada nuzul Quran ini kita tahsinnya benar, minimal satu ayat aja setiap hari. Kalau keberatan satu kata aja dulu ya. Alhamdu. Nah, itu ya. Insyaallah. Banyak bertebaran tilawah-tilawah ya. Nyanyinya selama Ramadan ini keep dulu. Nah, ya. Maher Zain keep dulu, Sabian keep dulu, apalagi yang rock kan. Di keep dulu insyaallah. Nah, yang kedua ini terjemah. Kita kan pernah kita baca Quran, orang sibuk khataman Quran. Ustaz, amalan apa bulan Ramadan ini Ustaz kalau Quran? Orang sibuk berlomba-lomba khatam Quran, bagus. Ya. Lebih bagus lagi kalau seandainya dia mampu 3 kali khatam, ya, dia cukup 2 kali khatam saja saya bilang. 1 kali khatamnya terjemahnya penting banget, insyaallah. Ya, ini matanya sudah satuan ya, insyaallah. Kita lanjutkan yang ketiga insyaallah. Berikutnya adalah ya tahfidz, ya. Tahfidz. Masya Allah, ini sudah sekali tinggi nih. Artinya kita scale up kepada tahfidz. Kalau sudah bacaannya udah mulai bagus, ya subhanallah. Apalagi ada ustaz yang membimbingnya. Kemudian terjemahnya sudah mulai bagus, kita sudah mulai mengerti, tahfidznya ditingkatkan. Mulai ngapal, wadewa enak nggak apa-apa. Ya, 1 bulan 1 ayat nggak apa-apa. Kita di Majelis Telkomsel waktu itu saya buat, ya, selama bulan Ramadan kita adalah tabarok, ya, sekalian tadabbur dan menghafal. Alhamdulillah, ya, 17 hari, ternyata nggak sampai 30 hari, 17 hari kelar, bahkan ada yang 5 hari kelar.
Masya Allah. Ini luar biasa. Al-Quran itu semakin kita berinteraksi semakin mudah ya. Apa kata Allah? Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudakkir. 4 kali Allah bilang di dalam surat Al-Qamar. Sungguh kata Allah, ya, siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran itu pasti akan aku mudahkan. Ya. Jadi ketika kita mulai menghafalkan, kan kita sering banget orang bilang, Ustaz, ya saya sholatnya nggak kusuk-kusuk Ustaz. Ya, coba di scale up dikit. Yang kemarin sibuin atau ini setiap hari diganti amma yatasaalun, pasti akan adem ya. Ya, yang sudah sebiasa amma yatasaalun ganti Allah Rahman. Nah, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ada murid saya, Ustaz, saya pengen scale up dikit ya. Di pesantren Ustaz gimana sholat tarawihnya? Oh, bilang. Sampai pesantren saya dia bilang, Pak Ustaz, besok saya nggak hari dulu karena ada cuti. Oh, cuti mau kemana? Mau demi orang tua. Kenapa? Karena 1 juz 1 malam. Gempor Ustaz, gemeter-gemeter kayak gini. Allah. Ya nggak apa-apa. Ya sekali-kali harus dinikmati. Pergi ke Bangka Mampang di sana, Masya Allah. Teman-teman saya Ustaz Mahdudi, Ustaz Said Kutub, Masya Allah. Ya, 1 juz itu Masya Allah. Ya, scale up, begitu caranya kita scale up. Ya kalau kita setiap hari kok bosan saya dengan dunia ini, ya, padahal duit juga ada, gaji udah di depan mata, ya Masya Allah. Kok masih boncos juga Ustaz? Ya. Di mananya? Ya perbaiki Quran aja, nggak usah nyalakan diri, perbaiki aja Quran. Cari ustadzah yang paham akan Al-Quran, nggak ada, ya suami istri. Karena kalau sudah nikah, wajib dua-duanya, nggak cukup 1 doang. Ya, dua-duanya ngadap untuk baca Al-Quran. Maka tahfidz, dikuatkan tahfidz Qurannya. Ya, scale up sebulan minimal 30 ayat tabarok. Atau setahun tabarok aja dulu nggak apa-apa. Jadi dia sebelum tidur akhirnya dibiasakan baca tabarok. Belum biasa, ya dia baca aja dulu tilawah. Kemudian yang keempat, ikhwatul iman rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tabligh ya. Nah, yang baik tatbik dulu. Ya, tatbik artinya apa? Tatbik artinya mulai mengamalkan. Makanya, ya, tadi yang kita lihat di dalam surah Yasin pernah kita baca, waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Allahu Akbar. Di situ Allah Subhanahu wa taala, ya para mufassir mengatakan itu Habib Ali bin Najjar. Ya. Siapa dia? Dia orang biasa yang saya bilang tadi, orang biasa banget. Tapi kematiannya ya ditangisi oleh penduduk langit. Kenapa? Ya. Ya, wajah rajul min asal Madinah, datang jauh-jauh dari ujung Madinah, jauh kota. Ya. Siapa itu? Habib Ali bin Najjar ini tadi. Ya, apa profesinya? Profesinya tukang kebun, ya, tukang kayu bakar. Cuman apa kerjanya tiap hari? Oh, ya ngaji yuk, kita benerin Al-Fatihah kita yuk, ke sana yuk. Yuk kita pengajian ke sana yuk. Ya. Karena salah satu syaratnya agar kita bahagia dunia akhirat itu bil ilmi. Ya. Kita harus dengan, kalau pengen bahagia di dunia harus dengan ilmu. Bahagia akhirat harus dengan ilmu. Bahagia dua-duanya dengan ilmu. Kok kita di keluarga tidak bahagia? Nah ini ilmu Quran ini, ya, nggak pernah diturunkan, nggak pernah dinuzul Quran kan? Ya, itu terjadi. Makanya kita sebagai seorang pemimpin, apa ilmunya kalau diturunkan? Ada ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai kalian seorang bapak-bapak, tugas kalian itu adalah memprotek keluarga kita agar tidak masuk neraka. Masya Allah, ada petunjuknya. Bagaimana ngajarin istri? Ya gitu juga. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika, tolong panjangkan jilbabmu. Ya. Entah terjadi apa-apa aku nggak mau tahu, kata Allah. Masya Allah. Ya. Banyak lagi hal yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kalau kita ngikutin pola Al-Quran. Masya Allah. Maka ini ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerjaan beliau Habib Ali bin Najjar ini apa? Yuk kita ikut pengajian. Itu ada Rasul di sana itu. Di situ ada pengajian para ustadz ini itu dan lain sebagainya. Dia cuman kayak gitu doang ngajak. Subhanallah. Kemudian ketika dia meninggal, ya, penduduk langit menangis semua. Kenapa? Ya, karena dia menunjukkan orang untuk belajar ilmu. Masya Allah, ini luar biasa. Kemudian ya ini yang kelima, ini tabligh. Harus kita mulai menyampaikan. Orang seringkali bilang, Pak Ustadz kan saya di kantor, kan kajiannya kadang-kadang kajian kuping doang Pak Ustadz. Ya, saya takut kalau menyampaikan, kalau nggak ada materinya. Sok-sokan kayak teman saya, akhirnya saya ditanya dalilnya, ngeblank Pak Ustadz. Subhanallah. Emang kamu dalilnya apa? Ya sekarang dikit-dikit gitu kan. Emang kamu nanya dalilnya apa? Waduh, berat banget itu. Ya, nggak apa-apa saya bilang. Ya ustadznya juga kayak gitu. Ya, janganlah kita ini berpikir. Ya kita alim dulu baru kita berdakwah.
Tapi yang harus kita ubah itu, kita teruslah berdakwah sampai kita alim. Ya, sampai antum benar-benar alim. Ya kan kayak gitu. Ustaznya juga berapa kali kok hafal Al-Quran, ya karena murojaahnya itu lama banget. Ya. Bahkan saya lihat itu teman saya di PTIQ pas masuk, saya dicondet aja kalau ngapalin Quran bergerak ya, atau ketemu ustaznya kadang ngeblank padahal sudah hafal semua. Subhanallah. Ini untuk merasakan juga kan, subhanallah. Apalagi nggak hafal kan. Nah itu dari condet sampai ke PTIQ, ketemu Ustaz Umar baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa tadi hafalan? Udah mulai kuning ya. Surat Luqman wa idh qala al-qamanu li bani wa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Di belakang tadi pasal lancar kayak gitu ya. Depan Ustaz Umar diam 1000 bahasa. Dibayar, subhanallah. Kita nggak usah, coba aja terus ya, subhanallah ya. Kayak kita bekerja untuk dunia kita ya. Kita nggak mengenal, mau pagi kita udah berangkat, sekarang jadwalnya tidur, Ustaz kepanjangan ngomong, kata aduh berat ya Ustaz. Makanya istiqomah tadi berahan. Kalau muda tadi apa? Istirahat. Antum sebentar aja. Insyaallah. Ya makanya orang berumah tangga juga apa? Sulit, ya, rumit, ya. Nggak mudah, ya. Nah, itu masalah. Kalau sederhana aja apa? Ya rumah makan, masya Allah. Ya, tapi mahal juga, Ustaz. Nggak sesederhana katanya. Subhanallah itu ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nunggu alim dulu. Antum tahu ya A yang benar, ajarkan kepada anak antum. Ini dapat Abi. Yuk, atau anaknya diajak. Orang sekali bilang, Ustaz, susah ngajak anak pesantren. Iya bapaknya ngajaknya ke Ancol mulu. Wajar. Ya ajak mabit di pesantren. Pas mabit di pesantren, Pak Ustaz, capeknya tak itikaf tidur di masjidnya. Ini kamu biasa pakai AC. Di Bogor AC-nya alami. Masya Allah. Ini khatar iman. Kemudian ada juga ketika orang tua mengatakan, iya insyaallah nanti aja lah, apalagi masih muda, nanti aja lah Pak Ustaz ke masjidnya, entar aja dulu ya, karena di kantor nggak ada masjid. Nah, alhamdulillah ini Al-Furqan sesuai dengan nama pesantren saya namanya PPA Dar Al-Furqan. Ini Al-Furqan juga enak ya, dan sengaja ini ditaruh paling atas biar antum olahraga kan. Yang turunnya gendut kayak saya lama-lama ya six pack juga lama-lama, insyaallah. Jantungnya juga saya sehat, insyaallah. Gitu ya. Jadi jangan tua dulu kita baru ke masjid, tapi ke masjidlah sampai tua. Ini yang harus kita lakukan. Nah, sabar Bapak Ibu. Ini kalau dengerin Pak Ustaz memang gitu. Soalnya dimintanya tadi nuzulul Quran, masya Allah. Jadi agak panjang SKS ya. Insya Allah ini sudah yang terakhir Bapak Ibu. Karena firman Allah itu gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, antum lihat nanti di surat Ali Imran terakhir. Masya Allah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Itu definisi sabar. Ya, bersabarlah kamu kata Allah. Yang dipanggil orang beriman. Ya, ya kalau tidak sabar, tidak beriman, harus beriman dulu, yakin dulu, ya sabar ya. Wasabiru, dan bersabar lagi kata Allah. Masya Allah, kata para ulama, sudah satu kali sabar, sudah sabar lagi. Ya. Warabitu, dan sabarmu tadi 1, 2 diikat lagi untuk lebih sabar lagi. Baru wattaqullah, baru kalian mendapatkan takwa Allah. Kalau sudah bertakwa kalian muflihun, kalian senang. Jadi nggak gagah gengsi lagi. Jadi orang makan enak sama aja kita juga makan ya. Orang dia makannya di restoran, kita di warteg juga makan sampai tenggorokan. Kan gitu, subhanallah. Ya sama saja. Akhirnya derajat wali antum dapatkan otomatis itu. Jadi udah nggak gengsi-gengsi lagi hidupnya. Taraf hidupnya ya sudah sangat sederhana. Apa taraf hidupnya? Dia sudah cukup atau mencukupkan dirinya terhadap dunianya. Masya Allah. Maka yang terakhir adalah tadabbur. Masya Allah. Ini ada 2 ayat yang sama dalam Al-Quran. Ini sebagai closingnya. Yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, antum cari nanti cari suratnya. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi tilafan katsira. Kenapa engkau nggak mau tadabbur Al-Quran, kata Allah? Ya, nggak mau memahami Al-Quran, ya, nggak mau lebih deep thinking lagi terhadap Al-Quran ini. Kita kan kalau masalah dunia itu, masya Allah, tiket aja pusing dari sekarang mikirin. Wah, dapat belum, lihat cek, waduh, cuma berapa anak 5, ini berapa nih habis di tiket aja, subhanallah, belum orang tua masih hidup semua, ini didoain mati berapa ya, biar dapat berkatnya. Ya.
Ya nggak apa, harus ngasih pesangon juga. Saudara ada berapa lagi dihitung lagi, masya Allah. Ya udah kita pulang ke keluarga gua aja. Kenapa? Keluarga gua lebih sedikit. Pintar pulang ya, insya Allah. Ini insya Allah sudah ada rezekinya, insya Allah. Bonusnya banyak, insya Allah. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, kenapa engkau mau tadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran itu? Am ala qulubin aqfaluha, apakah di hatimu ini, kata Allah, ada yang menutupinya. Ya nggak lain, menutup itu hanya dosa. Maka kata Imam Waqi'i, sakautu ila Waqi'i su'a hibsi, ya falsa dari ila tarkil ma'asi. Aku, kata Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i itu cuman ya lewat sungai, ada akhwat ya orang ya perempuan kesingkap doang kelihatan betisnya sama Imam Syafi'i, hilang semua hafalan Imam Syafi'i di depan Imam Malik. Bayangin, Imam Syafi'i yang terbayangin hilang semua. Yang kita bukan Imam Syafi'i, ya apalagi Nabi, ya ini pengen ngapalnya banyak, ya maksiatnya juga Masya Allah. Tapi antum jangan khawatir, jangan khawatir, jangan berkecil hati, subhanallah. Ya. Gimana enggak Ustaz? Kantor saya kan jauh. Jadi sepanjang perjalanan Pak Ustaz ini nggak bisa tutup mata, Ustaz. Masya Allah. Kata Pak Ustaznya rizqun Allah. Wah, Masya Allah. Baik. Ini Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Am ala qulubin aqfal. Karena nuzulul Quran ini ya, salah satunya adalah amalan hati. Ya. Amalan hati. Makanya anak-anak saya bilang, ya bukan tajwid itu bukan hanya ada dua, tajwid secara praktik dan secara teori, bukan. Ya, makanya di pesantren saya ajarin namanya tajwidul qalbi. Antum siapin dulu hatinya. Ya. Maka ketika saat bosan, saya suruh aja, coba lihat foto ayahmu. Waduh, ya, foto ayah saya. Apalagi ayahnya sudah meninggal dunia. Oh, dia langsung sadar, tuh cepat dia ngapal Quran lagi. Ya Pak Ustaz, bisa. Nah saya bilang, itu orang tua sebelah kamu dan meninggal dunia tuh. Yang ente gimana? Ya Pak Ustaz, yang sampai meninggal dunia sama ngasih mahkota dia masih hidup. Nah, mulai cepat dia. Ya karena amalan lembutin dulu hatinya, siapin dulu hatinya. Bukan masalah hitung-hitungan akademik ya. Ngapal Quran itu kalau hatinya udah kebuka, ya setahun bisa ngapal Quran. Ya 2 bulan juga dia bisa ngapal Quran. Main kita di puncak di Wadi Mubarak, ya ada anak itu, masya Allah taat banget, dikit-dikit ya wudhu. Saya bilang kenapa harus wudhu? Ya ini tirakat dari orang tuanya, pesan almarhumah ibunya harus wudhu terus. Nah, makanya wudhu terus itu salah satu amalan Kiai Haji Arifin Ilham. Jadi bersih terus dia dari dosa. Ya. Ketika daurah itu 6 bulan, 2 bulan dia kelar. Saya bilang, antum pernah ngapal nggak? Belum. Kok bisa? Saya bilang, gimana caranya? Mudah aja. Ya. Ya dia nggak banyak tidur, yang lain tidur semua. Kuat banget, saya lihat dia bangun jam 12 ya, itu sampai jam 3. Masya Allah, setiap hari dia store apa? 1 juz. Masya Allah, saya bilang, ini gimana caranya? Masya Allah, tanya amalannya, tirakat dari orang tuanya, wudhu. Ada lagi yang saya ketemu, tirakat orang tuanya kayak kita Ramadan di puasa Ramadan, orang tuanya sering Daud, puasa Daud. Masya Allah. Ya. Iya, kalau antum tahu salah satunya ya Pak Jokowi, ya masya Allah ya. Ibunya itu pas dicari tirakatnya, Daud, bayangin. Nah, jadi mungkin bisa jadi ya, Pak Jokowi itu jadi salah satu doa dari orang tuanya. Itu dapat kabar ketika di Solo, saya cari kabar, insya Allah. Bisa jadi. Makanya kalau antum pengen anak antum hafal Quran, harus ada tirakat khusus yang antum taruh di situ. Apakah itu amalan sedekah, ya? Apakah membersihkan masjid? Masya Allah, itu nanti berefek luar biasa. Kemudian quotes yang terakhir dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, afala yatadabbaruna al-Quran, ya. Walau kana afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi tilafan katsira. Kenapa kamu enggak memahami Al-Quran, kata Allah, enggak tadabbur sama Al-Quran? Ya. Kalau seandainya kamu enggak tadabbur dengan Al-Quran ini, ya sudah jadi berantakan ini dunia ini. Kira-kira begitu. Ya. Akan terjadi banyak perselisihan. Ya. Maka saya bilang tadi, semuanya gampang. Kok usah gampang? Enggak gampang, karena ada dalam Al-Quran. Karena ibu belum buka Al-Quran aja, belum baca Al-Quran. Ya. Ya. Jadi kalau ada masalah di keluarga, masalah apa? Ya. Yang enggak ada di dalam Al-Quran, semuanya ada jawabannya. Ya. Semuanya ada solusinya. Ya. Antum baca Al-Quran saja, setelah baca Al-Quran ada pusing bapaknya. Ustaz, saya pusing kepalanya. Saya bilang sini dulu, yuk. Dengan saya baca Quran. Waduh Ustaz, saya baca Quran nggak bisa, Ustaz. Ibunya aja belum kenal. Gimana Ustaz? Dia dengerin aja saya baca Quran. Pas sudah dengerin Quran, tidur dia. Bangun tidur dia bilang, Ustaz, ya, mohon maaf saya ketiduran tadi.
Gimana saya bilang? Udah selesai belum masalahnya? Timbul lagi Pak Ustaz pas bangun. Masya Allah. Dia nggak sadar, udah tidur 1 jam lebih. Banyak, Masya Allah. Itu dia nggak sadar. Jadi Bapak Ibu kalau punya masalah ya, nggak usah cari-cari orang untuk menyelesaikan masalah atau cari-cari kesalahan karyawan, nggak usah. Ya, balik aja ke musola dan Al-Furqan, musola Al-Furqan ini, ambil baca Quran. Atau nggak usah dimarahin. Ya, kalau misalnya gitu, ya, masalahnya nggak bisa ngapa, saya tambah lagi hafalannya, jadi nggak masalah ya. Masya Allah, ya. Nggak kena pukul, enggak. Enak ya kalau misalnya Pak Ustaz nggak ada pembulian. Dalam hati anaknya, apaan? Saya disuruh baca 20 juz sama Pak Ustaz, sekalian nulis 1 juz. Masya Allah. Jadi ikhwatal fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mohon maaf atas kelebihan waktunya. Mudah-mudahan ya 6 daripada sitan, ya 6 langkah ini bisa memberikan apresiasi kita untuk ya nuzulul Quran ini, agar benar-benar Al-Quran itu jatuh hati kepada kita, kemudian jatuh hati juga kepada di keluarga kita dan anak-anak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan didapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sampai nanti kita berjumpa di Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.